Wih, los ini. Los. Kembali lagi di konten Domba Tersesat, di mana kami selalu mengkritisi fenomena dalam gereja dan menyajikannya dengan khas kami sendiri. Anda kenapa sih sini, Man? Rapi sekali Anda. Hah? Apa? Anda semua kok rapi sekali. Rapi apa ya? Alah. Anda kenapa sih sini, Man? Kayaknya ada yang habis dapat sesuatu. Kenapa Anda kok menjadi stalking timeline saya? Timeline apa? Apa ya? Senyum-senyum kayak Iya. lagi dapat sesuatu. Senyum apa? Ya negara kita itu memperhatikan saya juga Mas, Oh, sebagai iya. orang yang termasuk warga negara Indonesia ya. Oh iya. Tapi saya sebenarnya bukan yang baik-baik dan benar. Oh. Ya saya bersyukur dapat fasilitas vaksin sudah 2 Oh. kali, dapat BST Hmm. dan tadi dapat beras. Wah, keren lah. Kayak bantal ya. Oh, Itu makanan. Oh, iya. Jangan coba-coba Anda. Oh, emang hari ini emang mau pemilu ya, Mas? Tidak tahu. Itu dari negara bukan Oh, dari iya. parpol. Oh iya. ini enggak ada batunya tuh, Mas. Oh, nggak tahu ya. Kenapa Belum ada- tak buka. kenapa Kan masih ada batu sedikit. ya? Besok tak Kenapa masukkan ada ke batu di sini? tak masukkan ke tempat beras besok. Enak. Buluknya jebol ya. Nggak tahu Mas. Oke. Kebutuhan ini berarti kaitannya sama kebutuhan nih. Nah, kebutuhan apalagi kita sebagai orang Kristen kan kebutuhannya juga sebagai manusia juga banyak, kebutuhan kita terhadap Tuhan juga banyak, kebutuhan kita sebagai umat beragama juga banyak. Salah satunya adalah perpuluhan. Iya iya iya. Perpuluhan itu kok menurut saya nih ya, menurut saya kok wah itu kok rasanya hanya memotong rezeki saya saja. Kok seperti itu Mas ya? Ya iya. Itu sudah jelas loh, tertulis dalam firman Tuhan. Enggak. Aduh. Dalam perjanjian lama sudah dituliskan demikian. Nah, saya masa saya kerja kemudian saya menyisihkan 10% atau gimana gitu kan. Itu sebenarnya kan rezeki Anda itu haknya Tuhan semua. Misalnya Tuhan Ya. ambil semua gimana coba? Anda cuma 9 loh. Itu cuma ibarat 1. Anda 90, Tuhan minta 10 aja kok nggak mau, kenapa? Ya tapi kan rezeki saya langsung saya cari dengan keringat saya gitu loh. Oh gitu. Saya dengan keringat saya, kecuali saya diam di rumah saya dapat kayak ginian, nah beda. Berarti Anda nyindir saya sebenarnya. Saya pun emang saya pengangguran, saya juga bekerja loh. Oh. Saya juga nggak minta. Ternyata negara kita, negara saya Iya. yang saya tempati ini peduli dengan Oh, iya. masyarakat seperti saya Oh ini. iya lah, terus terus dampak perpuluhan terhadap hidup Anda apa ini? Ya sebagai kewajiban aja sih Mas. Oh, penggugur Kalau tempat saya kewajiban. bukan seperti apa ya? Eh. Mungkin di aturan tempat jenengan mungkin demikian. Ya. Kalau tempat saya enggak. Lebih ada misalnya ini dana untuk ini untuk ini untuk ini sendiri-sendiri, bukan diartikan dalam satu wadah perpuluhan gitu bukan. Oh. Nah, terus menurut Anda nih perpuluhan itu kan please deh rezeki kita itu kurang gitu loh. Kurang. Kurang dong. Loh. Kan kita sebagai manusia tidak pernah merasa puas kecuali ada yang memuaskan. Tuh. Gitu. Kenapa kok Anda merasa kurang? Apa? Kenapa kok Anda merasa kurang? Ya sekarang gini deh. Kita kerja nih. Misalnya kita punya uang, kita punya gaji ya 1 juta lah. 1 juta kita serahkan 100. Kan kita kan berhak toh menerima uang itu, orang itu kerja keras kita kok. Terus Anda nggak rela? Enggak. Padahal rezeki dari Dari bos saya. bos kamu bisa sukses karena Karena anak buahnya proper. Nah, Anda ngapain Anda? gimana Mas? Ya, iya loh. Nah, sumpah nih kamu punya bos. Bosmu kemudian kamu anak buahmu nggak proper. Kan ya bosnya kan marah. Menghambat pekerjaan begitu. Nah, menghambat pekerjaan akhirnya ya menjadi umat yang menerima seperti ini. Saya pun termasuk dalam kategori proper loh dalam perusahaan. Oh, apa yang buat Anda proper?
nggak tahu, saya pun sudah bisa menilai diri saya sendiri loh. Nah, iya. Orang lain mengatakan dong, Iya. misalnya bos saya itu saya sampai saat ini masih mempertahankan saya kan bukan karena saya sombong, tapi memang saya memiliki kemampuan yang menurut bos saya itu memang layak gitu. Nah Terus sekarang gimana itu? Nah sekarang itu maksudnya itu kan dengan Anda itu kan sudah dianggap proper oleh bos Anda. Ya. Kemudian bos Anda memberikan rezeki pada Anda. Iya. Anda menjadi proper kan karena usaha Anda nih. Terus kenapa ngasih perpuluhan yang akhirnya larinya ke gereja? Loh, masalahnya kan Oh. gereja itu mau tidak mau memang membutuhkan, Mas. Butuhkan apa ini? Apa sih? Butuhkan apa? Gereja ini kan tempat, kan gitu kan? Iya. Gereja ini tempat, Ya, di situ ya. ada bangunan. Ya. Bangunan membutuhkan alat-alat seperti material, Ya. bahan-bahan itu dibeli Ah. dengan uang. Heeh. Dan kita bekerja juga hasilnya dengan uang, Iya. ya kan? Heeh. Dan uang itu kita memberikan itu untuk memperluas kerajaan Allah dalam arti yang luas gitu. Loh, lah kan bilang aja dan misalnya dana pembangunan gereja selesai. Kenapa Bisa pakai aja. santai-santai perpuluhan? Oh, berarti sebenarnya Anda itu setuju Gitu. tapi tidak setuju dengan kata perpuluhan itu tadi. Lah sekarang gini, umpamanya gini nih. Kita usahakan perpuluhan bla 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 akhirnya untuk membangun gereja juga. Untuk menggaji pendetanya juga. Nah terus sekarang gini tak tanyain, perpuluhan yang baik menurut Anda itu gimana? Nggak ada perpuluhan. Nggak ada perpuluhan? Nggak ada. Berarti Ya, firman Tuhan Ya harusnya nggak ada. bilang aja itu dana pembangunan gereja. Nah, dana pembangunan gereja namanya kan beda, dana pembangunan gereja. Tapi kan otomatis itu juga jatuhnya perpuluhan. Kenapa harus bilang perpuluhan juga untuk simpati masyarakat? Ya, masalahnya itu sudah dari sejarah turun temurun sih, Mas. Turun temurun dari mana, Anda? Ya, itu tertulis dalam Alkitab loh ya. Oke, kok Anda bisa menerangkan Alkitab itu kayak gimana nih? Itu kan Biar dituliskan saya- dalam biar saya tercerahkan nih. bawalah Oke, persembahan persepuluhan agar rumah perbendaharaan itu. Kok gimana itu supaya bagimu itu dibukakan tingkap-tingkap langit itu gimana itu? Biar kamu tuh lebih apa ya istilahnya, kalau jenengan punya semangat dalam membangun kerajaan Allah di bumi ini, jenengan semakin sukses juga. Berarti kerajaan Allah di bumi ini gereja. Bisa berwujud demikian. Oh iya, berarti kan Itu gereja itu sebenarnya orangnya loh, bukan bangunannya loh. oh berarti kalau kita ngasih orang otomatis kan kita ngasih perpuluhan dong. Ya enggak masalah kalau itu menurut Anda, tapi bagaimana untuk menghidupi persekutuan Anda tadi? Nah masalahnya gini nih, masalahnya kadang-kadang perpuluhan ini jadi kayak sarana politiknya dalam tanda kutip politik. Iya. Teman saya yang di sana itu kan bilang gereja itu ada dua. Hmm. Yang pertama itu gereja sebagai agama, gereja sebagai sistem politik. Ini menarik banget. Apakah Iya. perpuluhan ini seakan-akan jadi alat untuk sistem politik kan? menurut Mungkin Anda? zaman dulu sejarahnya demikian. Gimana tuh? Karena 12 suku Israel itu toh. Yang suku Lewi itu kan memang nggak bekerja. Bekerjanya dari situ. Gajinya itu dari uang perpuluhan yang di bait Allah itu. Oh, Untuk menggaji mereka karena mereka melayani. Hah? Konteksnya demikian. berarti melayani dia mengharapkan uang persembahan biar memperkaya diri mereka sendiri dong. Ya bukan memperkaya, lebih kepada apa ya? Realistis saja ya. Realistis, dia bekerja kok. Kebetulan kerjanya di situ kok. Berarti dia bekerja hanya untuk mengharapkan imbalan yang berupa perpuluhan itu tadi, bukan semata-mata untuk menyembah. Itu sampingan. Itu ya. sampingan mungkin. Oh, iya. Tapi hidup di dunia kan butuh fasilitas juga. ya mungkin 70-30 mungkin ya. Ya nggak tahu. Nggak tahu itu gimana caranya. Iya. Ya itu menjadi dasar, tapi sebenarnya juga Hmm. mau gimana lagi ya, Tuhan dapat gaji misalnya. Juga dari situ. Heeh. Dari uang-uang yang besar misalnya. Dari Itu. uang perpuluhan itu. Ya lebih luasnya. Bahkan sampai ditelepon. Udah perpuluhan belum? Itu malah bagus loh, sebenarnya jangan Anda lupa kok. Loh, kenapa Anda bisa bilang bagus? Maksudnya gini. Administrasinya apa? Iya. Oh, gitu. iya. Ini loh dicontoh nih loh Mas Pram. Iya. Administrasinya bagus. Administrasi ya, dalam hal administrasi ya. Jenengan suka administrasi bagus apa yang amburadul? Perpuluhan ke administrasi. Ya gimana, kita itu hidup di zaman modern sih Mas. Mungkin sudah tidak berwujud amplop uang dimasukkan amplop. Lah Itu sebenarnya gini nih. sudah scan barcode di sana. Uang sudah bukan transfer. segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, Nah, gitu. relevansinya apa nih tulisan perpuluhan ini terkait dengan biar perpuluhan itu kan nih saya orang bodoh nih, perpuluhan.
kan kita tahu terus di Alkitab. Terus di Alkitab dan segala yang terus di Alkitab itu kan berarti sifatnya esensial. Iya. Iya kan? Nah, sebenarnya tuh masih relevan nggak sih adanya perpuluhan yang kita harus menyisihkan 10% itu atau kita harus memotong rezeki kita? Bukan memotong sih, suatu Nah, kan rezeki kita dipotong, Mas. kewajiban sih. Sadar diri sebagai kayak wujud iman kita itu gimana. Berarti itu kita aja. kayak pajak ke Tuhan gitu. Dan sebenarnya kalau Tuhan mau minta semua itu nggak masalah sih. Kita itu malah nggak dapet apa-apa loh. Cuma 10 dari 90, misalnya dari 100. Jadi kan 90-nya yang untuk menghidupi persekutuan tadi kan ya cuma 10. Menghidupi 10% Ya. itu berarti. Ada juga ya aturan di dalam gereja yang dari aliran tertentu mungkin nggak pakai kata-kata itu. Cuma dari beberapa apa ya? Oh, ini uang untuk kematian, ini uang untuk sosial, ini untuk uang diakonia. Tapi jatuhnya malah sebenarnya lebih dari 20%, lebih dari 50%, tapi enggak apa-apa sih. Mereka juga fair-fair aja dalam membangun. Ya berarti intinya kan kita memotong penghasilan kita untuk kebutuhan gereja yang ditutup dengan perpuluhan, yang dalam tanda kutip embel-embelnya perpuluhan. Oh ya wes. Ya wes. Enggak apa-apa kalau Loh ya jenengan gimana lah? Lah ya gimana? Enggak apa-apa kalau jenengan punya pemikiran itu juga Kalau enggak salah. kalau gerejamu bagus, yang suka siapa? Yang suka jemaatnya. Nah, Dan Anda jenengan jemaatnya jemaat bukan. bukan. Oh gitu. Itu aja. Oh berarti itu Gampang aja. Kan jenengan lebih suka lantai tanah atau yang sudah di apa yang dari keramik gitu misalnya. Berarti itu otomatis untuk menarik jemaat dong. Ya bukan menarik. Ya. Nah itu kalau menarik dan tidaknya itu kan tergantung Anda. Anda mau kerinduannya di mana gitu aja. Anda kerinduannya di gereja keramik apa di gereja Gereja yang tanah. Oh gitu iya, aja. atau mungkin gereja yang tadi nelpon itu tadi. Iya. Nah itu justru malah lebih lengkap lagi Oh mestinya. iya. Nah, sampai diingatkan dengan telepon kok. Lah ya Itu itu sudah ilustrasinya tadi loh Mas. Instruksinya bagus. Iya kan Mas Pram? Tidak Oh, iya, uang iya, dimasukkan amplop itu sudah tidak, sudah scan barcode. Scan Pembayarannya barcode. sudah online. Dompet Sudah mobile online. banking. Lah kan iya, gitu kayak kan. dompet dualfa aja kali. Ya bisa, mereka juga mungkin bergeraknya di Oh, situ. untuk dana sosial mungkin. Bisa. Ya, kita juga nggak tahu sih. Administrasinya kan bagus mungkin. Kita juga nggak gitu. tahu loh ya. Lah iya gitu. Dan sebenarnya kalau menurut saya itu kan kok kalau perpuluhan itu kok rasanya kok kayak kita tuh kayak memotong jerih payah kita sendiri loh. Kok rasanya kok wah ini aku menyerahkan hidupku enak sekali saya gitu. Ya terus apa yang akan Anda berikan sama Tuhan itu apa? Ya selain Walau- lah. Ya apa? Kemampuan Anda misalnya jenengan itu orang yang sangat sibuk. Loh, lah kan Tenaga Anda tidak mungkin misalnya Oh enggak, digunakan di sana. gini, saya tinggal berdoa aja. Tuhan berilah saya petunjuk apa yang bisa saya berikan. Kan saya orang beriman, tinggal gitu, berdoa ya. selesai. Apakah Anda mungkin orang-orang yang penganut berdoa tahu-tahu uang di bawah bantal? Ya mungkin masa Tuhan samakan peri gigi gitu. Gimana di jalan pikiran ini Iya, Mas ini iya gimana? dong. Jalan pikirannya skeptis sekali. Lah yang benar gimana nih sebenarnya pada hakikatnya nih perpuluhan ini sebenarnya masih relevan gak sih di zaman sekarang? Anda mau membicarakan tentang Alkitabiah yang atau ke realistisnya aja? Bodoh amat, realistis. Realistisnya gini, perpuluhan untuk gereja. Gereja jadi bagus. Kamu seneng nggak gereja bagus? Tenang. Seneng. Ya Oh. udah. Oh, berarti untuk menarik Kelangsungan gereja. Oh iya. Jangan menarik. Oh, Ngomong iya, sama dia iya, itu iya, susahnya iya, gitu. iya. Membahasakannya harus pelan-pelan. Iya, iya, Mungkin iya, kita iya. harus pakai bahasa yang lebih sifat anak-anak. Kayak operasional banget gitu Nah, loh, iya. Mas. Ya no, lah sekarang gini, untuk Sekarang. apa? Untuk apa kita itu menyumbang menyumbang ya. Saya bilangnya menyumbang bodo amat. Saya menyumbang perpuluhan untuk suatu instansi dengan embel-embel perpuluhan yang sudah diatur dalam Alkitab gitu. Untuk apa itu? Nah, terus gimana? Misalnya tempat itu jadi bagus, caranya gimana? Apa dengan Anda berdoa tahu-tahu Tuhan menyulap gitu? Jadi Ya. bagus. Oh. Ya enggak sih. Ya, enggak. Nah, ya makanya itu jerih payah jenengan itu sedikit banyak untuk kesana toh. Oh iya. Ibarat kamu cuma siram air dikit, jenengan punya berapa? 1-2 tangki air besar, cuma 2 gayung aja masuk ke Anda enggak
terima sih. Oh, lah kan misalnya kita punya tangki nih, kemudian kita bagi per 10-nya. Itu juga nggak membuat air itu sepenuhnya habis kan sebenarnya kan? Ya Anda juga tahu Oh kan. iya. Terus dari tadi ngalor ngidul terus ngapain? Intinya ikhlas gak gitu. Iya. Tuhan minta 10% ikhlas gak? Apa kamu mau kayak Ayub? Ya. Ayub Ya. yang gimana? Yang Monggo. dicoba. Monggo. Dicoba. Anu koherensinya dengan Ayub itu apa? Relasinya dengan Ayub dengan Ya ketika itu kesatuan mungkin Nah, hidup Anda itu sama dengan Ayub gimana? Sanggupkah? Loh kan Ayub ketika- kaya. korelasinya itu Hmm. semuanya milik Tuhan. Iya. Lah kan wadahnya dikembalikan dia. Ya iya. Tapi jenengan siap enggak misalnya jenengan kaya nih. Ah. Tahu-tahu Anda jatuh miskin, hidup gembel itu. Ya enggak sih. Nah ya dah. Makanya itu. Loh, lah kan semuanya butuh uang. Nah ya makanya itu. Semuanya butuh uang, makanya kita mencari uang Yang gitu. kamu kasih perpuluhan juga gitu. Mm-mm. Kasarannya. Oh gitu ya. Berarti Kan dari kamu 1/10 Oh. dari banyak kan harus intinya intinya sejahtera bersama oh gitu. kesejahteraan bersama ya. Lah kayak lagunya siapa itu kesejahteraan bersama itu. Oh iya. Tapi ya dalam arti yang semua itu untuk menguji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Berarti muji dan memuliakan nama Tuhan dengan uang ya. Bisa. Ya, jika memang Anda konglomerat, Anda nggak bisa apa-apa. Anda main musik nggak bisa. Mengedarkan kantong kolektor juga nggak mungkin kan. Orang juga mau meminta tolong pada jenengan kan sangat Sungkan. Sungkan sekali sih. Iya. ya terus kesadaran Anda dengan cara Anda yang turun gitu kan. Turun tangan gitu. Turun tangan berarti gini. Misalnya nih saya ngasih perpuluhan juga. Enggak karuan juga saya dapat berkat langsung. Nah, manusia Mas. Manusia. Instan. Iya dong. Terus Anda mengharapkan gitu toh? Ada uang ada barang dong. dengan Anda memberi itu malah justru mengharapkan gitu. Oh iya ada uang ada barang dong. Makanya kita bayar pajak nih. Bayar pajak, terus kita bayar pajak. Oke lah kita nggak merasakan manfaatnya nih. Ya. Cuman kan jalan jadi bagus. Iya. Kemudian jalan-jalan itu jadi nggak ada lubangnya. Gitu. Pernahkah Anda Tuhan meminta Anda misalnya untuk bayar oksigennya? Sekarang itu langka loh. Dengan masih diberi Oh kesehatan. iya. Itu satu tabung itu mungkin ratusan ribu, jutaan loh itu. Iya. Kalau setiap hari sampai berapa tahun Anda hidup ditagih tahu-tahu misalnya 17 miliar pras, tahu punya Anda. Loh, nah sekarang gini umpama saya terus nih misalnya anggaplah saya salah, saya dosa. Saya kan tinggal minta maaf, saya mohon ampunan selesai. Memang Tuhan kamu buat mainan enak banget sih. Loh, Kamu salah minta maaf lagi. Loh, itu nggak cuma saya, semua orang berpendapat begitu. Oh, iya. Semua orang yang di Tapi luar kebetulan sana. yang keluar dari mulut itu cuma jenengan. Iya. Mereka cuma dalam hati. Nah, Ya. dalam hati juga. Kampret emang. Bangsa sekali ya. Gitu sih. Udah Mas terserah saya enggak. Ini kok kepala saya mau pecah ini. Loh, iya toh. Nah, sekarang tapi bener sih saya tertarik dengan perpuluhan, ilmu perpuluhan itu gini. Salah nggak sih kalau kita tuh menganggap bahwa ketika kita berperpuluhan kita menggerakkan timbal balik? Ya manusiawi kan kadang gitu. Kita misalnya menolong orang aja kita berharap di hari kemudian hari ada yang Yo menolong berarti nggak kita. salah kan? Berarti otomatis kita memberikan perpuluhan, kita memberikan imbalan kan berarti nggak salah kan? Sebagai manusia nggak salah. Tapi sebagai murid Kristus Oh. nggak sepenuhnya Iya. benar. Mengikut Tuhan ini semua ditinggalkan. Hmm. Ada loh dalam Loh, Alkitab. nggak mau. Saya terbiasa dengan sudah. loh cara ibadah. Anda seperti siapa? Istrinya Lot menjadi tiang garam. Sejak kapan istrinya Lot? Dari siapa? Apa hubungannya istrinya Lot sama saya? Ya maksudnya kan gitu. Iya. Kan memberatkan harta toh. Masih menolak ya udah kamu tadi patuh gitu gimana coba. Oh esensinya seperti Ya itu. misalnya gitu. Tapi iya, itu kan iya, lost iya. itu loh, lost doll. Oh lost Bener-bener. doll itu ya. Berarti nggak mengharapkan apapun ya. Tapi kan Katanya di dunia ini nggak ada yang abadi. loh tapi kan manusiawinya kan tetap Ya. jalan. Umpama kita ngasih Ya perpuluhan. udah kalau kamu manusiawi Gitu loh. jadi itu tadi. Loh, Ketika ya. kamu menolak jebret tiang Enggak garam. dong, Udah. enggak dong. Gini, umpama kita perpuluhan nih, jebret. Kita perpuluhan. Kan ya nggak salah juga kita. Oh mungkin suatu saat berkat Tuhan akan saya terima kembali dari 1/10 ini. Nah, ya. Memang Tuhan nggak akan berutang sih sebenarnya. Tapi Mm. tunggu waktunya itu aja. Kalau kamu kok hidupnya cuma mengharapkan kayak gitu terus ya nanti malah Anda jadi salah hidup itu aja. Salah hidup itu Iya ya. salah hidup kan. Oh Jadi. iya.
Jadi hidup macam-macam, ada yang dari kaya malah jadi miskin gara-gara perpuluhan juga ada, karena niatnya memang bukan di situ. Ya, terus datang ke gereja cuma mau nonton konser juga ada. Ya macam-macam orang hidup. Oh iyalah. Hiduplah dengan benar. Oh iya. Udah berapa menit nih kita? Udah berapa menit ini? Udah berapa menit nih kita? Wah, masih 10 menit. Aduh, saya dibantai di sini. Karena itu Anda sendiri loh yang memunculkan statement. Loh, lah iya sebuah bener dong. pertanyaan Ya gitu bener loh. dong. Nah, sekarang kita kasih perpuluhan. Kita kan nggak salah kita memberikan timbal balik gitu. Oke, saya nggak akan mengkaji dari ayat atau apapun karena saya bukan ayat mania. Sedikit-sedikit bawa ayat, sedikit bawa berkat. Sedikit-sedikit kok isinya berkat-berkat tapi nggak mau mengikut Tuhan. Nah itu mah justru bener. Jadi kan punya pandangan demikian betul. Ya karena betul dari segi itunya. Mengikut Tuhan memang sangkal diri dan pikul salib. Beratnya itu nggak pernah disebutkan, nggak pernah dikasih contoh. Yang hanya enaknya saja. Padahal enaknya itu kan datangnya belakangan. Oh, gitu. iya. Beratnya itu hadiahnya. Perjalanannya itu kan sangat luar biasa. Sakitnya dalam iya. arti gitu. Berarti kan saya bilang kesimpulan gini nih, kalau kita kasih perpuluhan, kita mungkin tidak bisa memungkiri bahwa kita tetap mengharapkan feedback kan otomatis. Gitu loh. Kita kan ketika kita memberikan perpuluhan kita sebenarnya lebih sisi pada kemanusiaan kita kan tetap bakal mengharapkan feedback kan gitu loh. Kita nggak mungkin bisa 100% kita kasih perpuluhan nih, kasih perpuluhan. Kita benar-benar 100% ikhlas 100% itu kan tetap nggak bisa, sisi kemanusiaan ini kita lebih pada dong. wujud apa ya? Gitu loh. Sebenarnya kita dikasih Tuhan dulu, baru kita kembalikan kan gitu. Bukan kok kita berikan Tuhan berikan, itu bukan. Berarti Tuhan dulu, baru Anda. Sebenarnya Anda itu berutang dulu. Oh, berarti Tuhan kasih tester gitu. Iya. Oh. Betul enggak? Tak kayak semene, Iya. aku kasih segini. Yo, Coba tak lihat kelakuanmu kayak gimana kalau tak kasih. Wah, ini saya wah. Gitu ya, Mas ya? Ya iya memang. Oh, Gimana lagi? lah ternyata Ya, birokrasi Gusti yo beda sama birokrasinya Iya. manusia. oh Beda, iya. bro. Wah, ternyata Tuhan birokrasinya sangat ruwet sekali. Dan Anda tidak mungkin bisa Nah, melogika dengan sejengkal pengetahuan kita mau gimana pun. Nah, Ibarat iya. kita itu cuma air di tempurung kelapa. Ya. Tuhan itu lautan samudra luas. Terus kita cuma mau diambil berapa kali itu nggak mungkin habis. Ya itu ibaratnya kita perbandingannya Sama perpuluhan itu ya tadi ya. Iya sebenarnya gitu. Berarti kita misalnya ngasih 1/10, kita nggak akan kehilangan apapun kan sebenarnya. Malah sebenarnya kita itu masih berutang banyak sama Tuhan. Nah, iya. Terus Betul enggak? hasilnya kan kita kan pekerja bawah nih. Terus kan pekerja bawah yang enggak erat yang erat dengan cacian dan makian kan. Oh gitu. Jadi kan sebenarnya tetap sih yang namanya kita mengharapkan feedback. Tapi aku masih belum bisa menemukan sebenarnya apa benar nggak sih menurut yang di sini aja sih. Iya. Sebenarnya kalau kita mengharapkan feedback itu kan nggak sepenuhnya salah juga. Gitu. Kita kan nggak bisa sepenuhnya ikhlas, kita ngasih persembahan nih. Kita kan masih mengharapkan mungkin suatu saat aku bakal untuk ijoli misalnya dapat gantinya lah, mungkin kita ngasih sesama aja mesti juga motivasi kita besok lah ditolong gantian. Ya manusiawi sih. Nah, Kita iya. hidup, masalah kita masih didasarkan kedagingan. Kalau kita pun masih berwujud daging memang demikian. Kalau sudah berwujud roh mungkin lain lagi kan, nggak ada laki, nggak ada perempuan, nggak ada nafsu, nggak ada apa. Ya gitu. Berarti kan sebenarnya perpuluhan itu haknya Tuhan, bahkan itu sebenarnya milik Tuhan. Dikasih ke kita, tapi aku cuma minta 10% aja dari semua yang masih ke kamu. Boleh demikian. Gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin ini bisa sedikit merubah pandangan saya sih. Jadi mungkin bisa nih saya kasih 10-an terlepas dari motivasinya apa, kemudian uang perpuluhan ini digunakan untuk apa, setidaknya saya sudah memberikan. Ya, udah, itu biar urusannya yang mengelola gitu Ya, aja. yang mengelola. Anda bukan ranah kita. Memang kita tidak diberi ranah ke situ. Tapi ya perlu diingat lagi, itu sebenarnya kita itu membayar hutang sama Tuhan. Lebih tepatnya demikian. Tuhan kan kasih dulu. Baru kita Tuhan kasih pekerjaan terus kita membayar hutang. Umpama kita nggak utang sama Tuhan, bisa nggak sih? Nggak mungkin. Anda hidup itu sudah berhutang. Anda bernapas ini berhutang.
Wes. Wes. Nek Ini kalau- saya iya. juga berutang loh. Ini tanaman iya. yang Tuhan ciptakan begitu nikmat sebagai rokok ini. Dan saya menikmatinya. Terus saya harus berterima kasih gimana? Berarti- Saya berterima kasih pada pabriknya aja nggak cukup. Harus yang membuat tembakau sama rempahnya, termasuk cengkeh dan teman-temannya itu. Berarti kalau saya istilahnya saya nggak mau utang kemudian saya nggak bayar perpuluhan itu berarti sesat banget kayak itu ya. Nah, Sesat terus pikir Anda juga itu itu. hidupnya gimana? Apa yang harus Anda lakukan? Saya Loro nggak- pikir mas. Nah, loro pikir. Kita nyebut gila nggak boleh loh zaman Iya, iya, sekarang. iya, loro Orang pikir. dengan gangguan jiwa. ODGJ. Orang perlu diingat juga kita di dunia entertain atau di Loro awalnya pikir harus gitu. sakit jiwa itu. Oke, nggak itu apa-apa. benar-benar pencerahan yang luar biasa nih. Jadi Saya juga merasa jadi kayak diingatkan juga lah iya. mulai dari pertanyaan jenengan Mas Pram tadi. Ya ketika perpuluhan. Jadi aku nggak akan mengambil kesimpulan nih. Jadi cuma singkat aja. Masih relevan nggak perpuluhan dengan kondisi situasi sekarang? Justru itu menguji iman kita. Masihkah kita setia di saat kita di bawah apa ya titik kita yang terendah misalnya gitu. Dicoba, kadang Tuhan menguji, bukan mencobai, tidak diuji. Kita setiap saat diuji. Kita juga sangat berutang dan masih banyak utang yang belum kita bayar. Dan Tuhan sendiri pun juga sudah membayar melalui pengorbanannya di Kalvari kan begitu ceritanya. Kalau menurut Anda nih, sebenarnya masih relevan nggak kita memberi perpuluhan dengan konsep yang turun-temurun yang sudah dari dulu sih? Itu sebenarnya masih relevan nggak dengan situasi dan kondisi sekarang? Kalau dari sudut pandang yang ngasih relevan, tinggal kamu kuncinya ikhlas atau enggak. Kalau enggak ya tadi masih mikirin feedback dan lain-lain. Kalau memang ikhlas, dah ikhlas tanpa syarat. Ikhlas tanpa syarat, padahal kan juga Namanya ikhlas kan tanpa syarat. ya walaupun dari segi manusiawi kita juga menentang hal itu dong pastinya. Ya kalau menurutku sih harus forcefully dipaksa. Kalau di Dipaksa. dalam kita apa bahasanya? Melatih. Kasih yang tanpa syarat itu apa? Kasih apa? Agape. Ya itu yang bisa dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Kita nggak bisa gitu. Kalau Oke. secara dasarnya manusia ibarat kita sedang kita nggak ingin kita kembali lagi ke tubuh Iya, kita. iya. Itu benar-benar yang dikatakan ikhlas itu seperti itu. Ya kan itu karena ada kepentingan. Analogi Anda diganti yang lebih benar dong. Analogi Anda ngapain kayak gitu. Nah, saya memberikan contoh yang Ini saya sederhana. gak pulang loh ini. Silahkan. Kalau ada yang membutuhkan nggak apa-apa. Iya. Saya gitu. Nah, saya butuh. Silahkan. Karena memang perut itu nggak bisa dikompromi. Iya. Ya, kita terdistensi oleh kerjaan. Nah, Kita memang terlockdown oleh kerjaan nggak apa-apa. Kalau perut di lockdown mati Anda. perut di lockdown, Udah gitu aja. perut di lockdown ya, perut Anda semakin buncit karena busung lapar. Nah, Anda. bukan Oke. karena makanan yang Iya kenyang ya, dong, tapi, iya. tapi malah lapar. Oke lah, intinya kita dari Kumpulan Tempat Tersesat juga benar-benar mendapatkan pelajaran yang berharga nih dari obrolan-obrolan sesat kita pada hari ini. Dan sebagai penutup, seperti biasa ya, kita dari sini tidak mewakili apapun, kita benar-benar mengemukakan opini dan unek-unek kita, dan pastinya kita sudah berani berbicara. Nah, itu aja. Jangan lupa like dan subscribe konten kita dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share, dan kalau ada yang ingin di komen langsung komen aja di bawah. Ya. Di bawah ini langsung aja di komen, nggak apa-apa. Kritik yang saran Kritik yang dan membangun. saran. Nah, kritik saran yang membangun. Kalau nggak membangun ya nggak apa-apa, intinya situ ngomen. Jadi konten kami jadi semakin laku keras. Ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. God bless you. God bless. Dina dina riko suku